Di sebuah sudut negeri di sekolah sederhana bernama SMP Negeri 1 Pusako, ada seorang guru yang percaya bahwa setiap anak memiliki irama dan nada dalam dirinya, meski kadang tak terdengar oleh dunia. Namanya Dewi Marta SPD, guru seni budaya yang telah lebih dari 1 dekade mengabdikan diri untuk menghidupkan jiwa seni di hati murid-muridnya. Ketika pertama kali mengajar mereka, sebagian besar siswanya bahkan tak mengenal not balok, tak paham apa itu tangga nada, dan suaranya masih sumbang ketika mencoba bernyanyi. Kepada bendera merah putih, hormat, rak Indonesia tanah airku. Suara yang belum terlatih itu, Bu Dewi melihat potensi. Ia percaya seni bukan hanya tentang suara yang indah, tapi tentang jiwa yang mau belajar dan hati yang tulus berusaha. Hari demi hari, minggu demi minggu, ia melatih mereka dengan kesabaran yang tiada henti. Satu demi satu, ia ajarkan dasar-dasar nada, ritme, pernapasan, hingga harmoni. Terkadang suara mereka masih meleset, tapi Bu Dewi selalu berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, suara yang belum indah bisa dilatih, asal hatimu tetap bersemangat dan mau mencoba." Dari suara yang semula sumbang, perlahan lahir harmoni. Dari langkah yang ragu, tumbuh percaya diri. Sebuah kelompok kecil terbentuk tim vokal grup SMP Negeri 1 Pusako. Perjalanan mereka tidak mudah, berkali-kali tampil, berkali-kali pula menahan grogi dan rasa takut. Namun setiap kali mereka mulai ragu, Bu Dewi selalu berdiri di belakang mereka, tersenyum dan berkata, "Bernyanyilah dengan hati, karena suara yang tulus akan selalu menyentuh siapapun yang mendengarnya." Apakah sampai di sana tugas saya selesai? Oh, tentu tidak. Guru seni budaya tidak hanya mengajarkan seni musik, tetapi juga seni rupa. Di sini masalahnya jauh lebih kompleks. Setiap anak pada dasarnya adalah seniman kecil. Mereka punya rasa ingin tahu, daya imajinasi, dan dorongan kuat untuk mengekspresikan diri. Namun sayangnya ekspresi itu seringkali keluar dengan cara yang tidak tepat. Di sekolah saya menemukan kenyataan bahwa banyak siswa gemar mencoret-coret tembok, meja, bahkan buku pelajaran. Mereka menuangkan kreativitasnya secara spontan, tetapi akibatnya lingkungan sekolah menjadi terlihat kotor, tidak terawat, dan kurang nyaman. Nah, dari sinilah saya sebagai guru seni budaya merasa perlu mencari solusi. Bagaimana caranya agar ekspresi mereka tetap tersalurkan, tapi dengan cara yang lebih bermanfaat dan bernilai seni. Situasi yang saya temukan adalah kebiasaan mencoret tembok dan meja ini bukan semata-mata karena mereka nakal atau tidak disiplin. Justru kadang sebaliknya, hal itu menjadi tanda bahwa siswa memiliki potensi kreativitas. Mereka sedang berusaha berbicara melalui garis, bentuk, dan warna. Sayangnya mereka belum memiliki wadah yang tepat untuk menyalurkannya. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa menimbulkan dampak negatif, bukan hanya pada kebersihan sekolah, tetapi juga pada karakter siswa yang terbiasa merusak fasilitas. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi kreatif yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi potensi seni mereka. Tantangan yang saya hadapi sebagai guru adalah bagaimana mengubah kebiasaan mencoret-coret menjadi sebuah kegiatan seni yang positif. Tugas saya adalah mendesain pembelajaran seni budaya agar mampu mengarahkan siswa untuk menuangkan kreativitasnya di media yang benar sekaligus menyenangkan bagi mereka. Disinilah saya terfikir untuk mengaitkan masalah ini dengan materi pembelajaran seni lukis. Namun saya tidak ingin pembelajaran berjalan satu arah. Saya ingin setiap siswa merasa dihargai minat dan bakatnya. Oleh karena itu, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang saya lakukan adalah memfasilitasi kreativitas siswa melalui 3 pilihan media seni rupa, mural, komik, dan catatan kreatif. Pertama, bagi siswa yang menyukai lukisan dalam skala besar, saya ajak mereka membuat mural di tembok sekolah. Tentu tidak sembarang tembok, kami siapkan dinding khusus yang sudah dipersiapkan dengan cat dasar putih. Dari sana mereka bersama kelompoknya membuat sketsa, memilih warna, lalu melukis dengan penuh antusiasme. Kedua, bagi siswa yang memiliki minat bercerita, saya arahkan untuk membuat komik. Mereka menuangkan gagasan cerita dalam bentuk gambar berseri. Ada yang bercerita tentang persahabatan, ada yang menyinggung tema lingkungan, dan ada pula yang mengekspresikan
mengekspresikan kehidupan sehari-hari di sekolah. Ketiga, bagi siswa yang lebih suka mencatat, saya ajarkan teknik kreatif journaling. Catatan pelajaran mereka dihias dengan ilustrasi, tipografi, bahkan ornamen warna-warni yang membuat belajar lebih menyenangkan. Pembelajaran menjadi berdiferensiasi, setiap siswa bebas memilih jalur sesuai gaya belajar, minat, dan bakat mereka. Tidak ada yang dipaksa seragam karena saya yakin kreativitas tumbuh lebih subur ketika siswa merasa diberi kebebasan. Tentu dalam pelaksanaannya saya juga memberikan arahan tentang makna seni, bagaimana menjaga kebersihan setelah berkarya, serta pentingnya menghargai karya teman. Dengan demikian, seni tidak hanya menjadi aktivitas menggambar, tetapi juga menjadi media pembelajaran karakter. Hasil yang kami capai sungguh menggembirakan. Tembok yang dulunya penuh coretan tidak terarah, kini berubah menjadi mural indah yang menjadi kebanggaan sekolah. Siswa yang gemar menggambar cerita berhasil membuat komik sederhana yang bisa dibaca oleh teman-temannya. Sementara itu, catatan pelajaran siswa menjadi lebih rapi, berwarna, dan membuat mereka lebih bersemangat belajar. Lebih jauh lagi, hasil nyata yang saya rasakan adalah perubahan sikap siswa. Mereka tidak lagi asal mencoret meja atau tembok karena sudah merasakan bagaimana rasanya berkarya di media yang tepat. Mereka belajar untuk bertanggung jawab, menjaga kebersihan, menghargai karya, dan bekerja sama dalam kelompok. Melalui proses ini, siswa juga menunjukkan peningkatan dalam kreativitas, kerjasama, dan kepercayaan diri. Seni budaya bukan hanya sekedar pelajaran menggambar, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter. Pengalaman ini membuktikan bahwa setiap masalah bisa menjadi peluang untuk inovasi pembelajaran. Dari kebiasaan mencoret yang awalnya merugikan, kini lahir karya seni yang membanggakan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa bisa menyalurkan potensi sesuai keunikannya. Kreativitas mereka tidak lagi terbuang sia-sia, melainkan menjadi bagian dari identitas sekolah yang indah dan inspiratif. Seni budaya tidak hanya mendidik keterampilan, tetapi juga menumbuhkan jiwa yang berkarakter. Mari kita terus memberi ruang bagi kreativitas siswa, karena setiap coretan yang tepat bisa menjadi karya besar di masa depan. Seorang guru hanya akan bisa pulang ke rumahnya ketika masalah di sekolah sudah terselesaikan. Tiada hal yang paling membahagiakan dari seorang guru selain dari siswanya mampu untuk mencerna apapun yang telah diberikan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang.